Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai belajar lagi, yaitu mapel IPS untuk semester genap. Untuk itu mira kita buka halaman 3 supaya LKS-nya dibuka halaman 3. Materi yang pertama yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Anak-anak, setiap negara, khususnya negara kita sendiri yaitu negara Indonesia, ini mempunyai ruang, atau dengan kata lain mempunyai wilayah yang luas, yaitu bisa dikatakan wilayah negara kita ini adalah mulai Sabang sampai Merauke. Cukup luas sekali wilayah negara kita ini, mulai Sabang yaitu di ujung barat dan sampai Merauke di ujung timur. Nah, ruang atau wilayah negara kita ini terbagi menjadi beberapa provinsi, yang masing-masing provinsi ini mempunyai wilayah, mempunyai ruang yang berbeda-beda. Ada yang wilayahnya luas dan ada yang wilayahnya sempit. Begitu juga setiap ruang dari wilayah negara kita ini mempunyai keunggulan dan ada yang mempunyai keterbatasan, atau dengan kata lain, ruang atau wilayah atau masing-masing provinsi yang ada di negara kita ini adalah ada yang mempunyai yaitu kelebihan dan ada yang mempunyai kekurangan. Jadi keunggulan dan keterbatasan bisa juga dikatakan yaitu kelebihan dan kekurangan. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan ekonomi setiap manusia sudah pasti berbeda. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan ekonomi yang berbeda. Hal itu tergantung daripada jumlah pendapatan yang diperoleh atau tergantung daripada jumlah anggota keluarga. Kalau pendapatannya tinggi, otomatis kebutuhan ekonomi setiap harinya juga tinggi, atau dengan kata lain pengeluarannya juga tinggi. Kalau pendapatannya rendah, otomatis biasanya pengeluarannya atau kebutuhan ekonomi juga rendah. Jadi tergantung daripada jumlah pendapatan yang diperoleh. Termasuk juga tergantung daripada jumlah anggota keluarganya. Kalau anggota keluarganya besar, katakanlah satu keluarga jumlah anggotanya sampai 5 orang, sampai 7 orang, otomatis dalam kebutuhan sehari-hari juga tinggi kalau dibandingkan dengan jumlah keluarga yang anggotanya kecil, misalnya 3 orang. Otomatis ini akan menyebabkan perbedaan
kebutuhan ekonomi setiap keluarga. Termasuk contoh misalnya pola konsumsi masyarakat kota tentu berbeda apabila dibandingkan dengan pola konsumsi masyarakat desa. Karena masyarakat kota umumnya pendapatannya tinggi, sedangkan masyarakat desa umumnya pendapatannya rendah. Itulah tentang keunggulan dan keterbatasan suatu wilayah yang ada di setiap wilayah atau di setiap provinsi yang ada di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Saat melakukan kegiatan ekonomi, manusia memanfaatkan sumber daya ekonomi baik alam maupun manusia. Setiap melakukan kegiatan ekonomi, ya, kegiatan ekonomi itu ada yang produksi, ada yang konsumsi, ada yang distribusi. Saat melakukan kegiatan ekonomi, manusia memanfaatkan sumber daya ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemanfaatan tersebut akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya itu dibedakan menjadi dua, ada sumber daya alam, yaitu semua kekayaan alam, baik yang berupa benda mati maupun makhluk hidup yang berada di suatu wilayah atau suatu daerah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang ada di setiap wilayah yang ada di negara kita ini atau yang ada di setiap provinsi itu berbeda-beda. Ada yang punya kelebihan, ada yang kekurangan, ataupun dengan kata lain ada yang memiliki keunggulan dan ada yang memiliki keterbatasan. Berikut inilah beberapa sumber daya alam di Indonesia yang ada di setiap provinsi yang ada di negara kita. Misalnya Provinsi Aceh yang berada di Pulau Sumatera ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, mempunyai keunggulan, yaitu sumber daya alamnya berupa semen andalas, pupuk AAF, minyak, emas, dan perak. Sementara yang berada di Sumatera Utara, sumber daya alamnya adalah minyak bumi, kertas, tekstil, dan mobil. Sumatera Barat, semen, tenun, timah, batu bara, dan granit. Kemudian Riau, minyak bumi, emas, perak, bauksit, dan kertas. Kemudian Pulau Sumatera yang termasuk Provinsi Jambi, batu bara, emas, minyak bumi, dan karet, dan seterusnya sampai beberapa pulau yang ada di negara kita ini, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini semuanya adalah memiliki keunggulan dan memiliki keterbatasan. Atau dengan kata lain, ada yang kaya akan sumber daya alam dan ada yang miskin akan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap pulau
atau setiap provinsi atau setiap ruang yang ada di wilayah negara kita ini pada dasarnya ada berupa sumber daya alam yang masih potensial. Artinya apa? Masih mentah, belum bisa dikonsumsi. Kalau masih mentah itu berupa sumber daya alam yang masih potensial atau yang masih mentah. Karena masih mentah, belum bisa dimanfaatkan, belum bisa dikonsumsi. Nah, untuk itu perlu pengolahan, harus diolah terlebih dahulu supaya menjadi aktual atau menjadi mateng. Nah, wis jadi mateng, jadi aktual, baru bisa dikonsumsi, baru bisa dimanfaatkan. Nah, untuk mengolahnya itu, untuk mengolah sumber daya alam yang masih potensial supaya menjadi aktual, yang masih mentah supaya menjadi matang, harus sumber daya manusianya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusianya atau penduduknya, termasuk anak-anak semuanya ini adalah harus bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa mengolah sumber daya alam yang masih potensial supaya menjadi aktual, yang masih mentah supaya menjadi mateng. Biji besi misalnya yang masih mentah ya, yang masih di dalam tambangnya, itu adalah sumber daya alam yang masih mentah, belum bisa dimanfaatkan. Nah, supaya bisa menjadi mobil, bisa menjadi alat-alat kendaraan yang lain, kan harus diolah supaya menjadi barang yang aktual. Kalau sudah menjadi mobil, kita baru bisa memakai, baru bisa memanfaatkan. Contoh saja yang kecil-kecilnya saja, misalnya para petani memproduksi padi, baru diambil dari sawah itu kan masih berupa gabah, masih berupa berak, masih berupa apa itu ya, gabah itu belum bisa dimanfaatkan, kan harus diolah melalui proses yang lama ya, harus dikeringkan dulu, harus digiling dulu atau diselepkan ya, baru menjadi beras. Sudah menjadi beras, baru dimasak, diliwet, baru menjadi nasi. Kalau sudah menjadi nasi, baru bisa dimakan, baru bisa dikonsumsi, baru bisa dimanfaatkan. Nah, untuk mengolah beras supaya menjadi nasi, harus memiliki ilmunya. Piye carane ngolah beras bisa dadi mateng sing enak engko piye? Kan harus ada ilmunya. Ilmu tata boga, ilmu masak-memasak itu harus kita pelajari juga. Nah, itulah sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap ruang atau setiap wilayah di masing-masing provinsi yang ada di negara kita ini, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan. Nah, dengan adanya keunggulan dan keterbatasan ini maka ruang yang satu dengan ruang yang lain saling membutuhkan. Yang punya kelebihan dibutuhkan yang punya kekurangan. Maka muncullah yaitu penawaran. Yang punya keunggulan akan muncul banyak penawaran. Yang punya keterbatasan akan muncul permintaan. Nah, dengan adanya penawaran dan permintaan inilah akhirnya timbul kerjasama yang dinamakan perdagangan. Ada perdagangan antar daerah, ada perdagangan antar provinsi, bahkan ada perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Kembali lagi masalah kegiatan ekonomi tadi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya itu ada 3 macam.
yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Itu kegiatan produksi. Misalnya kegiatan produksi pertanian, menghasilkan barang-barang dari hasil pertanian. Pertanian itu meliputi bercocok tanam, perikanan, ya, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan lain-lainnya. Itu termasuk pertanian. Jadi bercocok tanam, menanam padi, ya, peternakan, perikanan, kemudian kehutanan, perkebunan. Ada lagi kegiatan produksi pertambangan, yaitu mengambil. Kalau pertambangan itu mengambil karena barang-barang tambang sudah disediakan oleh alam. Manusia tidak bisa menanam batu bara, kan tidak bisa. Menanam biji besi, menanam emas, menanam timah, tidak bisa. Barang-barang tambang sudah disediakan oleh alam. Disediakan oleh alam. Lah yang membuat, ya yang menciptakan alam ini, otomatis bagi umat Islam ya kita percaya bahwa yang menciptakan adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah untuk bisa dimanfaatkan harus diolah. Lah yang mengolah ini adalah produksi industri. Dibawa ke industri. Industri adalah mengolah bahan mentah supaya menjadi bahan jadi. Yang menghasilkan dengan cara mengolah itu adalah industri. Yang menghasilkan dengan cara mengambil itu adalah pertambangan. Yang menghasilkan dengan cara bercocok tanam itulah pertanian. Itu kegiatan produksi. Kemudian kegiatan konsumsi. Konsumsi itu memakai, menghabiskan, memanfaatkan, itu kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Sementara yang menghasilkan disebut produsen. Nah, supaya barang-barang yang dihasilkan oleh para produsen, dihasilkan oleh industri, supaya bisa sampai ke konsumen, harus ada kegiatan ekonomi yang namanya distribusi. Distribusi itu menyalurkan barang dari produsen hingga sampai pada konsumen. Itu kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Itu distributor. Kemudian yang berikutnya, keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini, mulai Sabang sampai Merauke, itu mempunyai keunggulan lokasi, mempunyai letak yang sangat strategis. Letak yang sangat strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra. Berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Ini termasuk keunggulan lokasi, keunggulan letak. Letak negara kita ini mempunyai keunggulan seperti itu. Nah, keunggulan lokasi ini sangat berpengaruh terhadap yaitu kegiatan ekonomi, kegiatan transportasi, dan kegiatan komunikasi. Kegiatan ekonomi tadi sudah saya jelaskan, yang macamnya ada 3 tadi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi.
Kemudian keunggulan lokasi terhadap transportasi. Apakah transportasi itu anak-anak? Transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau hewan atau mesin. Nah, sekarang ini banyak alat-alat transportasi yang sudah memakai mesin, yang masih menggunakan tenaga kuda itu ya sudah ketinggalan tradisional, apalagi yang masih menggunakan tenaga manusia. Nah, sekarang ini banyak transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin, baik transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara. Tadi saya katakan bahwa setiap provinsi di negara kita ini mempunyai keunggulan. Nah, keunggulannya atau sumber daya alamnya yang banyak ini untuk bisa sampai kepada wilayah yang mempunyai keterbatasan, yang punya kekurangan, karena harus menggunakan transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, atau transportasi air, ataupun transportasi udara. Itu makanya keunggulan lokasi dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, dapat mempengaruhi terhadap kegiatan transportasi juga untuk mengangkut barang. Sumatera tadi mempunyai keunggulan atau punya sumber daya alam yang banyak, misalnya yaitu rotan dan karet. Nah, ini supaya bisa sampai ke daerah yang mempunyai kekurangan, yang mempunyai keterbatasan, kan harus diangkut. Nah, yang kekurangan misalnya adalah Papua. Papua itu termasuk provinsi yang banyak mempunyai kekurangan. Nah, perlu dari sumber daya alam, sumber daya alam yang berasal dari daerah yang punya keunggulan. Untuk itu perlulah adanya alat transportasi. Nah, dari Sumatera ke Papua misalnya itu ya supaya cepat sampai pada tujuannya memakai transportasi udara. Ya, ada yang pakai transportasi laut. Nah, transportasi darat ya tidak mungkin karena harus lewat laut yang luas. Nah, kalau pakai transportasi darat itu ya harus satu provinsi, misalkan sama-sama Jawa, sama-sama Sumatera, itu bisa ditempuh dengan transportasi darat. Tapi kalau sudah lewat laut, ya, lain provinsi, lain pulau, ya otomatis harus memerlukan transportasi laut ataupun transportasi udara. Nah, pada dasarnya darat, laut, dan udara ini pun juga merupakan sumber daya. Nah, supaya darat, laut, dan udara ini bisa dimanfaatkan lebih maksimal, maka tadi saya katakan kita sebagai manusia, sumber daya manusia harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Udara pada dasarnya dimanfaatkan untuk bernafas. Tapi kalau manusianya punya ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai jalur lalu lintas udara. Air pada dasarnya digunakan untuk minum, untuk mandi. Tapi kalau manusianya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat digunakan atau dapat dipakai sebagai jalur lalu lintas air. Lalu lintas air pakai kapal laut, yang udara ya pakai pesawat, yang
darat ya pakai transportasi darat. Jadi keunggulan lokasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Lokasi strategis dan mudah dijangkau tersebut dapat dipergunakan, dapat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi. Nah, transportasi tadi di negara kita ini dapat dibedakan menjadi 3 macam: transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Sekarang manfaat transportasi. Manfaat transportasi adalah transportasi memiliki fungsi dan manfaat yang terklasifikasi menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi 2, yaitu untuk melancarkan barang dan manusia serta menunjang perkembangan pembangunan. Itu manfaat daripada transportasi. Di samping dapat memperlancar arus barang dan jasa, juga dapat memudahkan manusia untuk melaksanakan pembangunan supaya cepat mendapatkan bahan mentahnya, mendapatkan barang-barang yang diperlukan dalam pembangunan. Itu manfaat daripada transportasi. Di samping transportasi, keunggulan lokasi juga dapat mempengaruhi terhadap kegiatan komunikasi. Komunikasi. Pengaruh keunggulan terhadap kegiatan komunikasi. Bangsa Indonesia harus bersyukur karena dikaruniai bahasa persatuan atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Coba bayangkan, andai kata tidak ada bahasa nasional, tidak ada bahasa persatuan, mungkin bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa suku ini sulit untuk mengadakan komunikasi, sulit untuk mengadakan hubungan, karena masing-masing suku punya bahasa sendiri-sendiri. Suku Jawa punya bahasa Jawa, suku Madura punya bahasa Madura. Sementara orang Madura tidak paham bahasa Jawa, orang Jawa tidak paham bahasa Madura. Jadi sulit untuk mengadakan komunikasi. Nah, untungnya pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu sudah memberi warisan kepada pemuda sekarang ini, kepada bangsa kita sekarang ini, yang berupa bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga tidak akan mengalami kesulitan kalau mengadakan komunikasi, karena orang Madura juga paham bahasa Indonesia, orang Jawa paham bahasa Indonesia, dan begitu seterusnya suku-suku bangsa yang ada di negara kita ini. Itulah pengaruh keunggulan lokasi bisa mempengaruhi terhadap kegiatan komunikasi, yaitu melakukan hubungan dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, yang jumlahnya banyak sekali suku ini, yang masing-masing suku punya bahasa daerah sendiri-sendiri. Kita harus bersyukur karena diberi warisan bahasa persatuan oleh para pemuda-pemuda pada tahun 28 yang diikrarkan, yaitu yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sekian anak-anak untuk PJJ yang pertama ini. Untuk itu kita nanti supaya mengerjakan soal-soal yang berikutnya ini. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.